Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Segera aja berdua event tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman-teman juga kalau misalnya kita ngomongin soal cerita ya seperti tadi, kita bakal ngomongin soal banyak cerita guys. Tapi apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang cerita yang lagi in di media sosial, yaitu tentang korupsi. Tentang dimana seseorang itu yang ternyata melakukan hal seenaknya dan melakukan hal yang merugikan, bahkan bukan hanya diri sendiri atau orang lain, tapi merugikan sampai ke negara juga. Tapi kita nggak ngomongin sejauh itu tentang korupsi uang, tapi tentang gimana sih caranya anak muda itu agar terhindar dari korupsi gitu teman-teman berdua. Karena sepenting itu kita bisa mempunyai bisa dibilang akhlak atau mungkin juga kita memiliki yang namanya pengetahuan tentang korupsi agar tidak melakukan korupsi. Takutnya kamu nggak tahu tentang korupsi tapi malah masuk ke ranah korupsi. Itu tujuan kita untuk ngobrol pagi ini. Dan sudah ada anak muda yang luar biasa banget, seorang mahasiswa yang luar biasa banget juga, yang kayaknya punya pengalaman dari sisi mungkin korupsi yang berbeda, bukan uang ya, tapi dari sisi korupsi yang berbeda, dan mereka itu bisa mengajarkan kita dan berbagi ilmu buat kita semua tentang korupsi yang berbau tentang pendidikan guys. Ada kakak ibu tuh Christian Yatna Permana dan juga Ketut Ratna Ayuning Tia. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita ngomonginnya sektor pendidikan, tapi ranahnya mahasiswa. Nah ini kan kalau misalnya kita ngomongin mahasiswa dan pendidikan,
ranah korupsinya ini bukan soal uang gitu ya. Bener Karena banget. pendidikan tidak ada kaitan sama uang kecuali bayar UKT. Mas satu nih, ya istilahnya kurang lebih ada waktu. Kemudian istilahnya korupsi, kalian itu tidak mau mengerjakan sesuatu hal yang menurut kita itu susah gitu ya. Nah, jadinya biarin aja yang lain yang kerja gitu ya. Ibaratnya kalau untuk kelompok. Nah, tapi masalahnya di sini adalah lebih banyak kita berkaitan dengan waktu ya. Nah, kalau sekarang kita ngelihatnya dari sisi mahasiswa, masih banyak nggak sih yang ternyata mahasiswa itu masih korupsinya di ranah itu gitu loh. Ini jadi contoh yang nggak baik sih ya sebenarnya gitu ya. Misalnya kalian itu terlambat mengerjakan tugas, itu korupsi waktu. Kemudian mengambil waktu, istilahnya kalian itu tidak tidak efektif juga, ya korupsi waktu juga. Kemudian ya banyak hal deh kalau ranahnya mahasiswa gitu ya. Jadi bagaimana sih, apa aja sih kira-kira ranah korupsi di mahasiswa sekarang gitu. Jadi pingin tahu biar mungkin teman Brodo biar tahu juga, oh ternyata ini korupsi gitu loh. Oke. Aku duluan ya. Nah, jadi perlu diketahui bersama teman-teman kalau korupsi itu di mahasiswa tidak hanya tentang waktu saja, tapi ada korupsi akademis, korupsi wewenang, dan korupsi waktu. Nah, di sana kita bisa lihat dari hal-hal kecil seperti menyontek, melakukan plagiarisme, manipulasi nilai, itu termasuk korupsi dan masih banyak di sekitar kita sebagai mahasiswa. Nah, yang paling banyak lagi adalah manipulasi absensi, biasanya itu termasuk korupsi ini nih. juga. Ya ini nih yang gini nih. Nitip akses ya guys. Itu kata-kata di grup yang udah pasti kayaknya. Benar banget. Aduh. Ya pengalaman juga sih ya. Tapi bukan di sini ranahnya lebih ke apa ya? Kenapa masih mau gitu loh? Iya nggak sih? Benar. Temennya masih mau aja ngabsenin. Itu kenapa? Iya nggak sih? Apa Benar. karena faktor pertemanan? Takut Bisa dimusuhin? jadi. Atau mungkin karena ya udahlah biar nggak ada masalah gitu kan? Iya, bisa jadi itu salah satu faktornya. Nah itu kan apa ya? Ya bikin teman kita juga males jadinya gitu loh. Oh berarti masih ada yang gitu-gitu sampai zaman sekarang ya? Masih ada kebetulan. Harusnya absennya dipercanggih gitu ya. Misalnya pakai QR barcode kayak apa kayak gitu ya. Benar-benar. Terus apa lagi Kak? Sejauh ini mungkin yang ada di sekitar itu aja. Dari Kak Tukris mungkin. Kalau aku sih sama. Jadi kalau di dunia perkuliahan itu di mahasiswa khususnya yang paling sering terjadi itu adalah korupsi nitip absensi itu sih Kak. Jadi oke. Gimana pun itu merupakan mungkin jadikan budaya ya, kebiasaan gitu. Oh itu teman saya gitu. Jadi itu merupakan salah satu terbukanya ruang untuk korupsi itu terjadi tapi tanpa disadari. Benar. Nah makanya kita kalau sebagai mahasiswa itu sebenarnya apa sih bedanya kalau kamu itu hadir dan itu kewajiban? Iya nggak sih? Iya betul. Nah betul. kalau misalnya kamu udah tahu kewajiban ya kamu harus hadir. Kalau misalnya kamu malas lebih baik diapain aja. Tapi kadang-kadang juga teman-teman kita itu ya kasihan, dia itu kan ini ada aja alasannya ya untuk bantu gitu ya. Apakah kita juga salah satu orang yang membantu si korupsi itu? Bisa jadi dong. Iya. Iya kan? Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari sisi absensi dulu deh. Permasalahan mahasiswa yang kita tahu adalah absensi kan. Nah, absensi ini berarti menjadi ranah buat korupsi. Bagaimana caranya dia bisa tetap dapat nilai karena dia walaupun dia tidak hadir. Itu kan. Nah, jadi pertanyaan sekarang, apa sih alasannya kok bisa dia itu nitip absen? Alasannya aja nih. Apa aja biasanya? Oke, mungkin pastinya ada banyak faktor nih dari mahasiswa tersebut. Biasanya yang sering terjadi itu telat bangun, Kakak. Nah, bangun, oke. bangun. Kedua, Yang kedua mungkin beliau ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi mengharuskan adanya titip absensi di kelas. padahal bisa izin ya. Iya, harusnya. Secara parah bisa izin ya. Bisa izin Harusnya. sebenarnya. Oke. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga karena memang malas aja dia sekolah gitu. Yes. Tapi nitip absen gitu ya. Terus kalau misalnya itu semua terjadi, yang jadi faktor utama kenapa teman-teman yang lain itu bantu apa? Ya, yang kakak bilang tadi mungkin karena faktor pertemanan. Sebenarnya ini ranahnya gimana sih sebenarnya, kita bingung juga sebenarnya ya. Kita tahu dia salah. Tapi posisinya dia
apa namanya Teman kita. gitu kan, bimbang jadinya. Bimbangnya di sini sebenarnya nggak perlu amat sih. Kenapa? Kalau misalnya kamu tuh tegas, kalau kamu itu memperteguh istilahnya untuk menekan si korupsi ini, harusnya nggak ada yang nitip absen gitu loh ya. Istilahnya kamu hadir, kalau nggak hadir ya alfa, udah gitu ya. Itu secara ranah yang sebenarnya gitu ya kan. Kalau misalnya kita bisa dibilang ada korupsi. So, teman berdua, ini permasalahan yang diungkapkan sama yang berkaitan langsung ya. Ini mahasiswa kebanyakan kayak begini ternyata guys. Yaitu kebanyakan nitip absen. Itu salah satu permasalahan. Nah, sekarang kita bahas nyontek. Nah, nyontek ini kan istilahnya tugasnya sama satu kelas gitu ya kan. Istilahnya kan kalau misalnya daripada nyontek lebih baik bertanya toh. Bener banget. Benar banget. Bertanya kan. Kalau misalnya nggak merasa pinter gitu kan, ya udah kerjain aja. Tapi kalau misalnya nyontek berarti kan dia nggak sepinter itu dalam tanda kutipnya. Alasannya kenapa nyontek? Selain itu, apakah karena malas juga? Apa karena istilahnya tidak pahamkah? Atau apa biasanya kak? Kalau menyontek itu biasanya salah satu faktornya itu adalah kurangnya percaya diri dari mahasiswa itu. Percaya diri? Iya, jadinya dia tuh dalam sebuah mata perkuliahan misalnya. Jadi dia itu jarang atau nitip absen sering. Jadinya itu dia nggak jarang datang, tidak mengetahui materinya, mendapatkan tugas di sana. Nah, itu merupakan salah satu cara dia untuk menyelesaikan tugasnya itu dengan cara menyontek tanpa dia menanyakan kepada temannya bagaimana tadi proses perkuliahannya, apa saja materinya. Itu salah satunya, kurangnya percaya diri. Yang kedua, dari kebiasaan. Iya, mengikuti jalan teman. Nah, itu kalau teman saya ke sana, saya ikut ke sana. Itu salah satu jadi budaya kecil yang timbulnya menyontek gitu. Oke. Yang ketiga males. Males pasti. Baru males. Pasti. Nah, jadi kalau misalnya si temen kamu ini nggak dapat hal yang dicontek, harusnya nggak kebuka dong jalan korupsi nyonteknya kan? Iya. Berarti kan si yang ngasih jawaban atau posisinya yang sudah mengerjakan ini kan membuka karena korupsi buat mereka toh? Bener banget. Iya kan? Iya. Tapi kadang-kadang temennya pasti nggak enak dong. Nah itu, nggak enak dongnya ini jadi masalah gitu kan. Ini masih budaya guys, sampai sekarang ini masih budaya. Istilahnya aku kira di angkatanku aja yang kayak gitu ya, berasa tua banget ya. Tapi istilahnya aku kira di ranahku di zamanku aja yang masih kayak gitu. Ternyata sampai sekarang masih ada ranah yang seperti itu ya. Jadi gak enakannya ini yang bikin kalian itu membukakan jalan untuk korupsi. Iya. Secara nyonteknya ini. Tapi apa ya, secara nggak sengaja juga itu membuat teman kamu itu bukannya berkembang dari sisi kuliahnya, justru malah rugi karena ya taunya nyontek karena tidak tahu proses cara mengerjakannya. Iya, betul Ya nggak sekali. sih, udah korupsi di posisinya ilmu pendidikannya, kemudian malasnya makin bertambah jadinya gara-gara itu, dan istilahnya membuat orang lain yang tadinya nggak salah jadi salah gitu kan. Iya. Nah ini kan jadi pertanyaan juga. Oke, yang terakhir, waktu dan apa ya, bisa dibilang selalu telat misalnya kayak gitu. Telat atau mungkin juga kalau tadi nggak hadir, oke lah absensi gitu kan. Nah alasan telat mahasiswa ini kan banyak banget ya istilahnya ketiduran, entah itu begadang, entah itu karena ngerjain tugas itu sendiri akhirnya terlambat kan gitu ya. Sedangkan kalau kita misalnya ngomongin soal dosennya sendiri itu nggak mau tahu gitu loh. Dari Kak Ayu sama Kak Ana sama Kak Kris ada yang pernah telat? Mungkin Pastinya pernah Pasti nih Kak. pernah kita. faktor utamanya apa sih bikin tahu gitu? Apa sih yang bikin kalian telat gitu? Mungkin dari Ratna dulu. Ngaku nih jadinya. Buka kartu di sini jadinya. Aduh gimana nih. Pastinya dari kita sendiri kurang bisa untuk mengatur waktu. Entah itu kemarin karena begadang jadi keesokan harinya tidak bisa maksimal ketepatan waktunya. Selain itu ya memang karena bisa jadi orangnya jam berapa harus datang, jam segitu baru OTW, itu bisa menjadi faktor keterlambatan. Oke. Jadi nggak mau dari jauh-jauh ini. Iya. Ada juga di mana istilahnya misalnya janjian jam 8 baru berangkat jam 8. Iya, bener banget. Atau Iya, baru kan? mandi bahkan jam 8. Nah itu lebih parah lagi gitu. Istilahnya masih merasakan si korupsi waktu itu gitu ya. Istilahnya temennya kasihan yang nunggu gitu loh. Hal kecil sebenarnya teman berdua, tapi itu buat kalian itu merasa merugikan teman.
Misalnya lagi jajan, kita kerjain kerja kelompok ya jam 11 misalnya kayak gitu, jam 11 baru mandi. Ya otomatis nggak mungkin jam 11 datang dong. Iya. Ya itu hal-hal kecil di ranah mahasiswa yang sampai sekarang masih ada sama Pride 2. Lalu bagaimana sih caranya kita ngatasin itu? Oke, nanti kita bahas ya. Iya. Jadi buat kamu teman Pride 2 jangan kemana-mana. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang. Masih bersama Kak Kris dan juga Kak Ratna ya. Kita ngomongin korupsi di ranah mahasiswa yang ternyata masih membudaya sampai sekarang guys. Tadi kita udah ngomongin soal yang ternyata absensi itu jadi ranah korupsi. Kemudian malas jadi ranah korupsi karena tidak telat, dan juga yang pastinya sampai tidak datang kuliah. Dan yang ternyata tugas juga ya menjadi ranah korupsi juga gitu guys. Ya kita melihatnya dari sisi korupsi yang bukan hanya sekedar uang, tapi bisa aja ranah itu bisa sampai ke ranah sana gitu ya, karena keterbiasaan. Nah, jadi menurut aku sih apa sih yang menjadi faktor-faktornya itu kita bakal tanya dulu secara solusi gitu ya. Nah, ini menurut Kak Rata dan juga Kak Kris. So, bagaimana sih seharusnya mahasiswa itu bisa mengecilkan si ranah korupsi ini gitu? Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi yang tadinya adalah dia adalah si penyebabnya korupsi. Ya tadi kalau tidak tepat waktu lah, telat misalnya, atau mungkin juga dia memberikan peluang juga. Seharusnya bagaimana sih secara tegasnya gitu, agar jangan sampai kita juga dirugiin gara-gara itu gitu kan. Boleh nih dari Kak Kris atau Kak Rana dulu. Oke, kalau dari saya untuk mencegah korupsi itu terjadi, itu adalah integritas atau komitmen yang kita
timbulkan dari diri kita. Jadi bagaimana kita sudah mengetahui bahwa hal-hal kecil yang tanpa kita sadari, seperti rasa nggak enak membantu teman tadi dengan dia nitip absen seperti itu, terus itu dengan memanipulasi tugas teman kita yang menjadi hak akuisisi diri kita sendiri, tugasnya itu merupakan, kita sudah sadar itu tuh merupakan hal yang akan menimbulkan ruang korupsi itu terbuka. Bagaimana komitmen kita dengan bersikap jujur. Kalau emang kita nggak tahu, kita nanya, bahwa kita mencari referensi dari teman kita tugasnya. Jadi teman kita itu sudah memberikan jarak atau space untuk sebagaimana sih tugasnya dia itu bisa menjadikan jadikan referensi untuk diri kita nanti untuk yang mencari atau melihat tugasnya itu. Yang kedua itu adalah peraturan yang hal-hal kecil, contohnya tanggung jawab terkait perkuliahan. Nah, jadi kebetulan di ranah mahasiswa itu setiap mata perkuliahan itu minimal hadir itu 75% per semester. Nah, itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu absensi kita itu. Mungkin kalau emang misalnya kita berhalangan banget hadirnya gitu, kita bisa melaksanakan izin, memberikan izin. Jadi masih ada space untuk kita tuh tidak melakukan korupsi waktu atau menitip absensi tersebut. Itu sih dari saya. Kalau dari Ratna? Oke, kalau dari Ratna, cara pencegahan korupsi dari diri pribadinya Ratna dengan mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa ini di BEM Fakultas Ilmu Pendidikan khususnya. Dari sini Ratna bisa belajar untuk diri Ratna sendiri terlebih dahulu, yaitu belajar bertanggung jawab, belajar manajemen waktu, belajar bagaimana sih dikasih kepercayaan dan kita mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Nantinya jika Ratna sudah bisa, Ratna pastinya akan sharing ilmu ke teman-teman yang lain nih. Bagaimana caranya? Oke. Bisa lewat situ ya? Iya, jadinya cara. lewat BEM salah satunya, masuk organisasi. atau masuk organisasi untuk belajar untuk tidak korupsi gitu ya. Kan di sana banyak ilmunya juga gitu kan. Benar banget. Misalnya kalau buat ikut kegiatan ya, oh ya udah pasti harus tepat waktu. Karena itu bersangkutan dengan banyak orang gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan kesalahan ya semua salah jadinya gitu kayak. Itu bisa menjadi tanggung jawab, belajar tanggung jawab atas sebuah tugas gitu ya. Tidak boleh datang telat. Ya kalau udah kegiatan gimana mau datang telat gitu kan. Karena itu ranahnya di mana kamu bisa kasih tahu kalau kamu itu adalah orang anak yang disiplin juga gitu. Nah, itu bisa banget jadi salah satu cara buat kamu teman Pro2 yang masih muda dan juga masih kuliah atau sekolah untuk bisa mengurangi si ranah korupsi ini. Karena kalau misalnya kita membudayakan terus korupsi ya bakal sampai kapan bakal begitu, bakal jadi budaya terus gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi mahasiswa ya nggak mungkin, karena kita masih muda, wajar aja sebenarnya untuk punya rasa malas. Tapi bagaimana untuk merendahkan rasa itu atau mungkin juga memperkecil untuk ranah korupsi itu, itulah cara kita yang seharusnya kita cari gitu ya. Salah satunya kalau Kak Ratna tadi ikut BEM ya, sedangkan kalau Kak Kris itu lebih ke ranah bagaimana caranya untuk memanajemen itu ya, agar dari sisi waktu mungkin bisa gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau mahasiswa kan variasi ya. Benar banget. Variatif banget di mahasiswa, beda-beda, random lah bisa dibilang kayak gitu. Nggak semuanya kayak Kak Ratna mau ikut kegiatan, nggak selamanya juga punya komitmen kayak Kak Kris ya mau ikut seperti itu. Jadi ada nggak sih istilahnya dari kita sendiri, benar nggak kalau misalnya kita yang menutup celahnya itu? Contohnya kalau misalnya dia udah titip absen ya udah jangan diabsenin. Benar nggak yang kayak gitu? Kalau ini alasan di luar alasan pertemanan ya, yang seharusnya ya. Kalau saya itu pernah, karena kebetulan dari SD itu udah jadi ketua kelas dan sampai di kuliah pun pernah jadi korti namanya kalau di perkuliahan. Jadi kita kalau di cowok tuh kan mainnya fair ya, care gitu. Cowok pukul rata semuanya. Tapi dalam artian tuh kalau emang misalnya itu merupakan walaupun itu pertemanan tapi itu merupakan hal yang merubah diri teman kita itu menjadi lebih baik, kenapa tidak kita lakukan? Mungkin itu. So itu di absenin atau enggak? Aku nggak absenin. Serius. Okay, aku pernah kayak gitu. Karena bagaimanapun itu merupakan salah satu peringatan untuk dia menjadi rajin kuliah. Karena kita jadi korti itu kan dia tidak kuliah
terus itu dia tiba-tiba absen, kita ditanyain sama dosennya apa, kita jawab. Lebih Ya. baik kita melakukan hal yang jujur namun memberikan dampak yang positif untuk dia ke depannya. Oke, itu good. Tanpa harus takut dimusuhin ya. Ya, tapi kalau di perkuliahan beda halnya, kalau di luar beda lagi halnya gitu. Ya, semoga harus bisa bisa seprofesional membedakan itu. ya. Ya semoga bisa seprofesional itu dan teman kamu harusnya paham itu ya. Iya. Kalau misalnya aku nggak bisa ngabsenin ya udah jangan menuntut untuk diabsenin gitu ya. Kalau di ranah organisasi misalnya, kalau Kak Rana ngelihat ada nggak sih istilahnya toleransi misalnya, aku nggak ngasih sertifikat nih ke kamu karena kamu tidak melakukan kegiatan apa-apa misalnya. Oke, untuk di ranah organisasi itu tentunya pasti ada surat peringatan yang dikeluarkan jikalau kita melarang. Oke. Ya, kebetulan saya dari Biro Pengembangan Internal Organisasi. Di sana jikalau nanti ada SK-nya, kalau nggak datang segini nggak dapat surat SP1 nih. Nanti pada saat suksesi dia tidak mendapatkan ABCD, ada SK-nya dia, Kak. Jadi pastinya sudah ada konsekuensi yang dia dapatkan kalau dia melakukan kesalahan. Itu dari sisi aturan, aplikasinya gimana? Pernah terjadi nggak? Untuk sejauh ini masih belum ada. Berarti Tapi disiplin semua. Oke. kalau di kelas nih sempat ada pengalaman pribadi nih, Kak. Nah, apa nih? Kebetulan Ratna kan sekretaris. Ada teman yang memang ingin nitip absensi, tapi Ratna bilang ke dia, ayo datang, nggak apa-apa telat, karena alasannya nih dia telat bangun. Tak bilangin nggak apa-apa datang telat. Terus Ratna koordinasiin sama dosennya, ibu ini temannya ada kendala, apakah bisa menyusul? Dari dosennya bilang iya, lalu temennya juga datang, jadinya ya sama-sama jalan. Membantu sebenarnya, Iya, tapi ranahnya belum sampai sana. Belum sampai untuk mencari, istilahnya memberikan alasan sedikit, tapi walaupun itu sebenarnya datang gitu ya. Ya masih ranah-ranah itu oke lah ya, karena dia datang. Tapi kalau nggak datang, nah ini ya jadi masalah. Oke, itu yang ada di dunia lingkup mahasiswa sebenarnya kecil ya permasalahannya ya. Tapi itu bisa membuat besar jika kamu itu makin dewasa nanti dan ternyata udah terbiasa akhirnya membuat kesalahan juga. Karena korupsi itu bukan ranahnya uang doang guys, yang seperti viral di medsos, tapi juga ranah-ranah kecil itu termasuk juga ranah korupsi gitu ya. So, kesimpulannya the point, gimana sih caranya untuk mencegah korupsi sebagai seorang mahasiswa yang tetap ya menjalankan tugasnya tapi tetap menjunjung tinggi untuk mencegah korupsi dari sisi mahasiswa. Boleh dari Kak Tukris. Oke. Kalau jadi kesimpulannya, cara kita untuk mencegah korupsi di dunia pendidikan itu tentu dengan bagaimana kita melaksanakan integritas itu atau komitmen kita dalam diri kita. Jadi mulai dari bagaimana kita pemahaman moral, tanggung jawab kita, disiplin. Apa itu sih disiplin? Disiplin itu banyak jenisnya. Jadi kita memahami konsep. Yang kedua, lingkungan. Itu salah satunya. Artinya dengan menumbuhkan, kalau kita bisa memberikan dampak untuk menumbuhkan lingkungan positif tanpa dapatnya celah korupsi itu terjadi, itu merupakan salah satu budaya yang akan timbul untuk korupsi itu tidak terjadi. Yang ketiga itu adalah moral itu adalah salah satu bagaimana kita ke depannya untuk memberikan kepercayaan. Jadi kan moral itu bagaimana adab kita kepada orang. Jadi salah satu memberikan kepercayaan atau mengajak teman kita untuk tidak melaksanakan korupsi itu. Itu sih dari saya, mungkin dari Ratna. Kalau dari Ratna sendiri, karena sudah banyak disampaikan oleh Kak Tukris, jadi sebenarnya teman-teman Pro 2, korupsi itu tidak selalu hal yang besar, bisa terjadi karena hal-hal yang kecil yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Jika dari Ratna sendiri, kita bisa dengan mengikuti organisasi terlebih dahulu. Dari sana kita bisa belajar tentang tanggung jawab, kedisiplinan, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Oke, itu dia jadi kesimpulan yang ada Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih melakukan hal-hal yang kayak tadi, so please jangan ya. Kamu usahakan bagaimana caranya kamu nggak males, gimana caranya kamu tidak nitip absen ya. Kalau misalnya kamu nitip absen, berarti kamu suatu saat harus nitipin absen juga buat temen kamu ya.
Dan enak banget loh rasanya itu ya, karena kita berutang budi ya istilahnya. Iya. Walaupun itu salah sebenarnya gitu guys. Jadi jangan diikutin ya. Dan juga bisa ikutin kegiatan-kegiatan ya seperti organisasi dan juga kegiatan yang lebih positif untuk membangun karakter kamu agar mencegah korupsi. Thank you banget buat Kak Rana, thank you banget Kak Kris ya Terima kasih. yang Terima sudah kasih, Kak Mani. mengingatkan kita sebagai anak muda untuk bisa mencegah yang namanya korupsi dari sisi hal yang kecil. Thank you banget buat Kakak ya. Itu dia teman Bros Badah, dan jangan kemana-mana, masih ada Gus Adian dan kamu yang pastinya nanti di jam 9 ada informasi teknologi. So stay tune terus di Prodo FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia.